Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kami dari kelompok 9 praktikum SSD RB. Izin kami kali ini akan menjelaskan kembali kode-kode yang ada pada praktikum SSD modul yang keempat tentang analisis diskriminan. Nah, sebelumnya kita bikin RMD-nya dulu di sini. Nah, saya udah buat tadi, terus install package. Nah, di sini saya tadi udah install agar mempercepat pengerjaan. Nah, Nah, di sini sudah terupdate juga, sudah diupdate juga ya. Nah, sekarang kita akan memanggil library-nya. Oke, kita bakal memanggil library-library yang udah kita install tadi ya. Oke, ini kita bikin library MSS eh ISLR dulu. SLR terus juga MISS sampai ggplot. Nah, udah. Nah, di dalam modul ada tambahan dua library lagi, yaitu library rockr dan juga library class. Kita coba panggil dua lagi ya. OCR, CR, dan library class. Oke, ini sudah semua. Oke, kita coba panggil aja langsung run. Oke, sudah semua. Sebentar. Nah, library SLR ini biasa digunakan untuk analisis data, terus MISS juga biasa digunakan untuk analisis, backup juga. Nah, ggplot biasanya, RepR ini biasanya untuk data agar lebih rapi lagi, agar lebih mudah dibaca. Terus library ggplot ini untuk eh, ya untuk menggambar melakukan visualisasi dengan plot lah. Terus ROCR ini biasa digunakan untuk analisis prediksi dan juga klasifikasi. Sama seperti kelas juga, sesuai namanya kelas itu akan mengklasifikasi. Oke, kita akan lanjut ke kode berikutnya, yaitu kode head button untuk menampilkan data data-data awal lah dari library kita. Bukan, dari data set button. Kita bakal bikin dulu head button. Ini ya. Nah, kita coba run dulu. Oke, sudah keluar hasilnya seperti ini. Ini adalah 6 data awal sesuai namanya head button. Menampilkan 6 data awal dari data frame head button, dataset head button. Nah, untuk fungsi yang selanjutnya, kode yang selanjutnya kita akan masuk ke uh, frame rate ya. Nah, sebelum itu kita bakal melakukan summary data dari head button dulu, menampilkan summary data atau statistik deskriptifnya lah. Summary, mana summary? Nah, summary button. Oke. Nah, button ini juga seperti kita lihat tadi, itu ada dari library MASS itu tadi yang kita panggil. Nah, jadi Boston ini adalah dataset dari MASS itu bawaannya. Nah, ini udah keluar sebaran statistik deskriptifnya, seperti biasa ya. Nah, selanjutnya kita baru menambahkan, eh, kita kan melakukan pemrosesan data, yaitu dengan menambahkan kolom eh, crime rate ya, crime rate ke si dataset Boston ini tadi. Oke, kita langsung bikin aja kodenya. Frame rate.
06. Nah, saya tulis dulu kodenya. Nah, udah kita sudah menuliskan eh, proses-proses yang akan menambahkan kolom crime rate ini ke si data Boston tadi. Nah, selanjutnya kita akan melakukan visualisasi data ya dengan oh iya kita run dulu ya. Oke, kita run dulu. Oke, sudah keren. Nah, selanjutnya kita akan melakukan visualisasi data dengan box plot ya. Langsung tulis saja ggplot as variable x-nya kita kasih crime rate dan variabel y-nya itu zn. Kita kasih eh, warna di sini ya. Aduh, salah. Color. Hmm, Bukan kasih warna ke crime rate-nya. Terus kita tambah spot. Given spot. Given spot. Terus temanya kita kasih juga tem klasik. Oke, kita buat lab title-nya zone presidental. um, odds versus crime rate. Crime rate. Nah, udah. Ini kita bakal coba langsung tampilin aja. Oh, ini kurang ternyata. Kita coba run lagi. Nah, ini sudah muncul box plotnya. Selanjutnya kita bakal menampilkan visualisasi box plot lagi. Tadi itu frame Y-nya itu sebagai ZN, sekarang Y-nya sebagai Indus. Karena kita akan melihat eh, variabel industri, variabel industri terhadap crime rate. Bukan pengaruh sih, lebih ke kita akan bandingkan datanya aja. Oke, kita kopas saja, kita tinggal ganti. Kita ganti di sini variabel si Y-nya. Variabel Y-nya kita ganti Indus. Indus, terus kita color frame rate. Nah, judulnya kita bakal bikin. Oke, untuk judulnya kita bakal ganti di sini.
menjadi indus industrial land plot land plots versus crime rate. Oke, kita langsung aja. Oke, kita run maksudnya. Nah, ini udah bakal muncul industrial land plot dan si crime rate-nya. Ini tadi zone residential versus crime rate. Sekarang industrial land plots versus crime rate. Nah, dapat dilihat eh, sini perbandingan datanya. Sini kita lihat di sini ada satu pencilan dari data si crime rate-nya yang warna biru. Nah, di sini tetap satu. Oh, bukan, ini maksudnya nolnya itu adalah datanya tadi. Jadi 0 dan 1 ini menunjukkan crime rate-nya, crime rate 0 dan crime rate 1. Nah, jadi crime rate 1 ini lebih menunjukkan pencilan yang lebih banyak ya, lebih tinggi dibandingkan si crime rate 0 pada industrial land plot versus crime rate. Nah, sedangkan di tabel zone residual ini birunya lebih rendah dia dibandingkan yang merah. Nah, oke, sudah sampai situ penjelasan saya mengenai visualisasi datanya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Wafi. Ya, untuk kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan di bagian saya. Di sini kita akan mulai dengan klik biji lot kekurung itu sama LS kita kurang lagi eh, X naik underscore break koma I sama dengan RN kemudian pas kalau sama dengan grafik break di luar dua buka kurung ini kemudian plus geo underscore box plan tambahkan tim underscore plus ke bahkan lagi X buka kurung itu sama dengan tanda kutip rooms vakum versus crime underscore rate. Coba run ini. Oke, seperti bisa dilihat di sini X ini untuk menandai crime rate-nya yang itu tingkat kejahatan yang dipetakan pada sumbu X dan setelah itu Y-nya RM ini
RM, jumlah kamar per rumah, kemungkinan variabel numerik yang dipetakan dengan sumbu Y. Selanjutnya juga ada color. Color di sini, color sama dengan climate ini untuk menunjukkan tingkat kejahatan yang digunakan untuk mewarnai bootstrap. Seperti yang di sini. Eh, dan labs atau room berhome crime rate ini itu judulnya. Seperti yang di sini. Di sini bisa dilihat dan bisa diperiksa rooms per home terhadap crime rate yang mana ternyata crime rate memiliki nol data yang hampir sama dengan crime rate satu. Tetapi pada crime rate satu memiliki perincian yang lebih baik daripada crime rate nol. Yang di sini. So, untuk selanjutnya, saya masukkan kode, masukkan kode GG plot kurung JF S. Untuk yang ini kodenya juga sama dengan yang sebelumnya. Tapi di sini bedanya yang mana harusnya Y sama dengan RM, ini diganti dengan Y sama dengan NOx. Yang mana NOx ini untuk menetapkan variabel NOx yang mewakili konsentrasi oksida nitrogen. Dan yang mana berhubungan dengan judul untuk yang satu ini, di mana judul nitrogen oxides concentration versus crime rate. Seperti yang dilihat, Korea yang lainnya sama semua dengan seperti sebelumnya, hanya bedanya eh, di sumbu Y-nya yang mewakili NOx, konsentrasi nitrogen oksida. Kemudian, seperti yang dilihat di sini, nitrogen oksida plus nitrogen oksida konsentrasinya terhadap crime rate yang dimana ternyata crime rate satu itu lebih besar dibandingkan dengan crime rate yang dengan crime rate nol. Kedua tidak memiliki pencilan. Untuk selanjutnya, masukkan kode CC plot eh, untuk selanjutnya sama juga ggplot df as crime rate, tapi di bedanya di sini kita masukkan untuk subu y-nya kita ganti dengan h karena untuk box plot satu ini itu untuk perbandingan h versus crime rate. Dan ya, kita coba kan sini bisa dilihat bahwa dari box plot yang terlihat bisa diperiksa kalau fitur H yang terdapat di crime rate ternyata crime rate 0 datanya lebih kecil dibandingkan crime rate 1 dan memiliki data yang lebih padat dibandingkan crime rate 1 yang mana memiliki data yang terbesar memiliki pencilan yang banyak seperti yang di box plot ini. Dan untuk yang terakhir di sini saya ditaruh dengan kode ini plot turun df AES juga kurang X sama dengan crime underscore rate
koma, Y sama dengan this, koma, color sama dengan crime rate. Di luar ke kurungnya, dan tambah Gio underscore box plot kurung, ulangi lagi, tambah dengan tim underscore masuk, tambah lagi. Oh, di luar buka kurung juga tambah lagi. Eh, dengan tambah lagi dengan let's underscore datum sama dengan kurung distance to employment centers versus crime rate. Sini bisa dilihat sebenarnya kodenya juga sama seperti yang sebelumnya. Bedanya di sini untuk sumbu Y-nya ini diganti dengan this yang menetapkan mewakili jarak pusat keramaian, dan itu syarat di sini seperti yang dilihat di sini hasilnya, terhadap the distance to employment center saya terhadap crime rate, yang mana crime rate 0 memiliki data yang lebih besar dibandingkan dengan crime rate 1. Tapi di crime rate ini memiliki perincian yang lebih banyak daripada crime rate 0. Oke, itu sini sudah untuk bagian saya. Kita dipersilakan untuk bagian tadi, dipersilakan untuk teman saya untuk menjelaskan. Di sini saya akan memberikan kode ggplot df, s x sama dengan crime rate underscore dan koma y sama dengan red, koma color sama dengan crime rate. Terus underscore box plot untuk menampilkan box plot, Visual Classic, yang lupa tanda plus juga, terus labs title sama dengan tanda kutip access to radial highways. Ways vs
crime rate. Nah, di sini kita memiliki variabel x, yaitu merujuk ke crime rate nih. Bertujuan untuk menetapkan variabel crime rate ke sumbu x. Variabel ini mewakili tingkat kejahatan. Sedangkan untuk variabel y, variabel dia menuju ke variabel rat. Menetapkan variabel rat ke sumbu y. Kemungkinan memiliki akses ke jalan tol radial ke sumbu y yang bersifat vertikal. Dan untuk color yang crime rate yang menuju ke color ini menggunakan variabel crime rate untuk menentukan warna box plot, karena di sini kita memanggil fungsi box plot. Untuk yang labs title-nya sebagai judul. Kita coba kita run. Ini hasil codingannya. Dapat dilihat kita akan menerima akses untuk radial highways terhadap crime rate, yang dimana crime rate 1 memiliki data yang besar dibandingkan dengan crime rate 0. Ini yang 0, ini yang 1, dan kedua tidak memiliki pencilan. Kita lanjut ke codingan kedua. ggplot x sama dengan crime rate underscore rate, y sama dengan pt ratio, aku sama color sama dengan crime underscore rate. Sudah. Terus plus geom underscore box plot kurung plus harus pencet lagi. Itu mana dah? Oh, ini beda. Kita kopas saja. Dah. Plus theme underscore classic kurung plus kita ke labsnya, masukin labs di sini. Title sama dengan pupil strip teacher ratio versus crime rate. Codingan kedua cuman segini, lalu kita coba terangkan dulu.
X itu crime rate menetapkan variabel crime rate ke sumbu X. Variabel ini mewakili 3 kejahatan. Dan untuk yang Y sama dengan PT ratio, itu menetapkan variabel PT ratio. Terus ke color sama dengan crime rate, itu menggunakan variabel crime rate untuk menentukan warna box plot. Dan untuk labs, title sama dengan pupil feature ratio versus crime rate adalah judulnya. Coba kita run. Ini hasil output dari codingannya. Dapat dilihat kita akan memeriksa pupil teacher ratio terhadap crime rate, yang mana ternyata crime rate 1 datanya lebih besar dibandingkan dengan crime rate 0. Ini 1 karena dia lewat dari 20, sedangkan yang 0 itu masih ada di antara 15 sampai 20 gitu. Terus pada crime rate 1 memiliki pencilan yang lebih banyak dibandingkan crime rate 0. Kita lanjut ke codingan selanjutnya. ggplot df, as x sama dengan red, y sama dengan black, terus color sama dengan crime underscore red plus codingan selanjutnya yaitu ggplot df, as x sama dengan crime rate, y sama dengan black, terus color sama dengan crime underscore red. Lanjutkan ke plus geom underscore box plot buka kurung tutup kurung plus underscore classic. Buka kurung tutup kurung plus lanjut ke ini labs title sama dengan di sini kita pakai tanda kutip proportion of black vs crime underscore red. Di sini menetapkan variabel x, menetapkan variabel crime rate ke sumbu x. Variabel ini mewakili tingkat kejahatan. Sedangkan menetapkan variabel black ke sumbu y secara vertikal. Kalau ini
menggunakan crime rate untuk menentukan warna box plot karena color. Dan untuk yang labs title ini adalah judul dari codingan kali ini. Langsung kita run, dan inilah outputnya. Apa yang kita dapatkan, dapat dilihat kita akan memeriksa proportion of black terhadap crime rate, yang mana ternyata crime rate 0 datanya lebih besar dibandingkan crime rate 1, walaupun datanya hampir sama besar. Pencilan yang lebih banyak terdapat pada crime rate 1. Kalau ini mana kursor, datanya lebih tinggi, pencilannya lebih kecil. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya saya akan membuat kode untuk bagian selanjutnya. Ya, jadi saya akan jelaskan dulu ya. Di sini terdapat sintaks yang dimana terdapat variabel X. Di sini variabel X dijelaskan bahwa dia ini sebagai variabel crime rate atau variabel yang mewakili tingkat kejahatan. Nah, kemudian variabel selanjutnya yaitu variabel Y. Variabel Y ini menunjukkan dia em, mempresentasikan penduduk yang berpenghasilan rendah. Nah, kemudian kita menggunakan variabel-variabel ini untuk dibandingkan ke dalam box plot nanti ya. Kita akan coba error ya. Nah, ya. Gini hasilnya kalau sudah jadi box plot. Di sini ini dijelaskan bahwa em, presentasi low income atau berpenghasilan rendah itu em, ternyata crime rate satunya memiliki data yang lebih besar dibandingkan crime rate 0. Tetapi crime rate 0 memiliki pencilan yang lebih banyak.
Selanjutnya, selanjutnya tetap sama, kita ambil dari sini karena untuk membuat box plot serta variabelnya juga sama, temanya beda. Kalau kali ini kita menggunakan variabel X untuk mewakili presentasi tingkat kejahatan dan variabel Y untuk presentasi median rumah yang dijual. Nah, em, jadi ini hasilnya dapat dilihat ya, owner occupied house terhadap crime rate di sini. Yang dimana ternyata crime rate-nya ini 0, datanya lebih besar dibandingkan crime rate 1, dan memiliki pencilan yang sama banyak dan hampir sama. Kemudian selanjutnya, dengan sintaks yang sama ya, kita kopas aja dari sini. Ini juga kita hanya ganti owner occupied house-nya saja. Kemudian variabel Y ini kita ganti dengan full value property tax. Jadi apa maksudnya ini full value property tax? Di sini dijelaskan bahwa itu tuh merupakan taraf pajak dalam properti ya secara penuh ke Subuye. Kita jalankan slotnya. Nah ini hasilnya ya. Crime rate-nya di mana crime rate 1 memiliki data yang lebih besar dibandingkan crime rate 0, tidak memiliki pencilan. Selanjutnya,
Jadi sudah sampai sini kita jelaskan dulu set speed 1110 ini kita menetapkan seed untuk generator bilangan acak. Kemudian DF split short sample ini untuk mengalihkan jumlah baris dalam DF. Dalam DF ini dengan 0,8 atau bisa dibilang ini 80% dan secara acak memilih baris dari DF. Kemudian selanjutnya sama mirip-mirip sintaksnya kalau ini ganti tes. Nah, jadi dua ini dua ini merupakan kalau yang train ini untuk memilih baris dari data frame DF asli, sedangkan yang tes ini untuk memilih baris dari DF yang tidak termasuk dalam DF split. Yang tidak termasuk dalam DF split ini yang 20% tadi, sisanya itu. Nah, itu saja. Kalau di run, oh, si sets masih error. Set seat, set seat, set seat. Nah, ya itu saja em, bagian kode dari saya serta penjelasan-penjelasannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Derry. Oke, di sini saya akan melanjutkan codingan dari teman saya sebelumnya, yaitu sini saya akan melakukan analisis diskriminan linier atau yang sering disebut LDA. Ini adalah kode yang digunakan untuk melatih model LDA dengan menggunakan variabel respon crime rate terhadap semua variabel yang terdapat pada dataset train. Bisa dilihat ini adalah outputnya. Oke, selanjutnya saya akan melakukan prediksi.
Ini adalah kode yang dilakukan menggunakan model LDA yang telah disesuaikan pada dataset pengujian tes dan kemudian mengevaluasi keakuratannya. Selanjutnya, saya akan menghitung akurasi. Ini adalah akurasi yang didapat dari LDA yang telah dilatih, yaitu 82%. Selanjutnya, kalau kita sudah mencari akurasinya, kita mencari errornya juga. Oke, ini adalah error yang didapat, yaitu 18%. Pas dengan akurasinya, jadi totalnya 100%. Oke, sekian hasil dari presentasi kami, kelompok 9 SSD RB. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.